Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Cayani Putri. Saya dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan materi bab 1, yaitu perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat sosiologi. Yang pertama, kita akan membahas definisi perubahan sosial, yaitu definisi perubahan sosial dibagi menjadi 12. Berikut beberapa definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para tokoh Martono 2012. 1. Max Iper 1961. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan equilibrium. Yang kedua yaitu Kingsley Davis pada tahun 1960 yang berkata perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya adanya perubahan masyarakat dalam hubungan antara buruh dengan majikan. Yang ketiganya Jilin dan Jilin pada tahun 1957 yang berkata perubahan sosial dianggap sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan material, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Yang keempat, Samuel Koenig yang berkata perubahan sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya nomor 6, Selo Soemarjan pada tahun 1928 yang berkata perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang keenam, Hawley yang berkata perubahan sosial merupakan setiap perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial sebagai suatu kesatuan. Yang ketujuhnya, Munandar berkata perubahan sosial perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat. Yang kedelapan, Moore pada tahun 1998 yang berkata perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, yaitu pola perilaku dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang ke-10, Macionis yang berkata perubahan sosial merupakan transformasi dari organisasi masyarakat dalam pola pikir dan perilaku dalam waktu tertentu. Yang ke-11 yaitu Richter yang berkata perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Yang ke-12-nya Lauer yang berkata perubahan sosial dimaknai sebagai perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu sampai tingkat dunia. Dan selanjutnya definisi Harper pada tahun 1998 yang berkata perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Menurut Harper, perubahan tersebut mengandung
beberapa perubahan struktur sosial sebagai berikut. 1. Perubahan dalam personal yang berhubung dengan perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia. Misalnya, perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi sekarang banyak dijumpai perempuan yang juga bekerja di luar. Dan yang keduanya, perubahan dalam cara berhubungan antar bagian struktur sosial. Misalnya pada masa lalu dalam kantor pemerintah menggunakan tenaga manusia, tetapi saat ini sudah dikenal layanan yang lebih modern dengan sistem online. Yang ketiga, yaitu perubahan dalam fungsi-fungsi struktur yang berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana melakukannya. Misalnya pada zaman dulu keluarga menjadi sarana pendidikan, tingkah laku atau sikap dan ilmu pengetahuan lainnya bagi anak. Dan selanjutnya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, teknologi, dan sebagainya. Terjadi perubahan sosial dapat diketahui melalui ciri-ciri berikut ini. 1. Tidak ada masyarakat yang stagnan, karena setiap manusia mengalami perubahan baik terjadi secara lambat maupun cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diisolasikan di bidang kebendaan atau spiritual saja. Yang ketiga, yaitu perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian diri. Yang keempat, yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga sosial akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Yang kedua, kita akan membahas materi, yaitu materi perubahan sosial. Materi perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori evolusi dan teori siklus. Teori evolusi terbagi menjadi tiga, yaitu teori linier, teori evolusi universal, dan teori evolusi. Teori evolusi linier adalah teori yang menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Yang kedua, teori evolusi universal, yaitu teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang ketiga, yaitu teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Yang ketiganya, B. Teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak Guru, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.